Ini bukan sekadar kisah tentang sebuah mukjizat. Ada sebuah keluarga, 3 bersaudara yang hidup, saling bergantung tanpa orang tua. Bagi mereka, Yesus adalah segalanya, iman, harapan, dan keluarga mereka. Namun, adik mereka, Lazarus, meninggal dunia. Para saudari segera mengirim pesan kepada Yesus. Tuhan, orang yang Engkau kasihi sedang sakit. Tetapi Yesus tidak datang. 2 hari berlalu, dan Lazarus menghembuskan napas terakhirnya. Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau diam? Perubahan musik penuh harapan dan megah. Namun, keheningan Allah memiliki tujuan. Haleluya! Hari ini, saksikanlah saat keputusasaan berubah menjadi pengharapan. Mujizat Yesus yang paling dahsyat sekarang dimulai. Ini bukan sekadar kisah tentang sebuah mujizat. Ada sebuah keluarga, 3 bersaudara yang hidup saling bergantung tanpa orang tua. Bagi mereka, Yesus adalah segalanya, iman, harapan, dan keluarga mereka. Namun, adik mereka, Lazarus, meninggal dunia. Para saudari segera mengirim pesan kepada Yesus. Tuhan, orang yang Engkau kasihi sedang sakit. Tetapi Yesus tidak datang. 2 hari berlalu, dan Lazarus menghembuskan napas terakhirnya. Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau diam? Perubahan musik penuh harapan dan megah. Namun, keheningan Allah memiliki tujuan. Haleluya! Hari ini, saksikanlah saat keputusasaan berubah menjadi pengharapan. Mujizat Yesus yang paling dahsyat sekarang dimulai. Naskah keajaiban Yesus membangkitkan Lazarus. Haleluya! Senang bertemu dengan Anda semua kembali. Hari ini kita akan mempelajari secara mendalam keajaiban ke-8. Yesus, peristiwa kebangkitan Lazarus yang telah mati. Kisah ini mengandung makna yang lebih dari sekedar keajaiban. Ini adalah peristiwa yang paling jelas, menunjukkan siapa Yesus itu dan apa yang Dia lakukan di ujung keputusasaan. Mari kita masuk bersama ke dalam kisah yang menakjubkan ini. Bagian 1. 3 saudara di Betania. Di desa kecil Betania, sekitar 3 km dari Yerusalem, tinggallah 3 bersaudara. Marta sang kakak perempuan tertua, Maria anak kedua, dan Lazarus putra bungsu. Jika kita membaca Alkitab dengan teliti, ada hal yang menarik. Orang tua ketiga bersaudara ini sama sekali tidak disebutkan. Banyak sarjana Alkitab mengatakan, kemungkinan besar mereka kehilangan orang tua di usia muda dan hidup saling bergantung satu sama lain. Karena itu, secara alami, Marta sebagai anak tertua menjadi penanggung jawab keluarga dan telah memimpin rumah tangga sambil merawat adik-adiknya Maria dan Lazarus. Dalam Yohanes pasal 12, kita melihat Marta melayani tamu dan menyiapkan makanan. Ini menunjukkan bahwa dia menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga. Namun rumah ini memiliki makna khusus bagi Yesus. Ketika Yesus melayani di Yerusalem, rumah ini adalah tempat peristirahatan yang sering Dia kunjungi. Dalam Injil, kita menemukan catatan Yesus mengunjungi rumah ini beberapa kali. Dalam Lukas pasal 10, ada adegan Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya. Dan dalam Yohanes pasal 12, ada adegan Maria menuangkan minyak wangi yang mahal ke kaki Yesus. Rumah ini bukan sekadar tempat Yesus beristirahat sebentar. Ini adalah komunitas seperti keluarga rohani yang penuh kepercayaan dan kasih. Yohanes 115 mencatat demikian. Yesus mengasihi Marta dan saudara perempuannya, serta Lazarus. Yesus sangat mengasihi ketiga bersaudara ini. Mereka juga mempercayai Yesus, bukan hanya sebagai guru biasa, tetapi sebagai juru selamat yang dapat mereka percayai dengan hidup mereka. Bagi saudara-saudara yang hidup, saling menjaga. Di tengah kesedihan kehilangan orang tua, Yesus adalah penghibur sejati dan pengharapan mereka. Namun sekarang, krisis besar datang ke keluarga yang berharga ini. Bagian 2. Penyakit Lazarus dan keheningan Yesus. Suatu hari, Lazarus jatuh sakit parah. Penyakitnya semakin memburuk dan kedua saudara perempuannya mulai cemas. Karena mereka adalah saudara kandung yang hidup saling bergantung tanpa orang tua. Kehilangan Lazarus adalah hal yang tak terbayangkan. Marta dan Maria tidak menunda dan segera mengutus seseorang kepada Yesus. Pesan yang mereka sampaikan singkat, namun penuh kepercayaan yang mendalam.
Tuhan, lihatlah orang yang Engkau kasihi sedang sakit. Dalam satu kalimat ini, ada iman yang jelas. Jika Tuhan datang, Lazarus pasti akan sembuh. Mereka telah melihat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan menyelamatkan orang-orang yang hampir mati. Jadi untuk Lazarus yang mereka kasihi, mereka percaya Yesus pasti akan segera datang. Namun berbeda dengan yang diharapkan, Yesus tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Yohanes Rasul Anbas berkata, setelah ia mendengar bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Mengapa Yesus menunda? Di rumah Betania, situasi memburuk seiring waktu berlalu. Napas Lazarus semakin lemah, dan kedua saudara perempuannya menatap pintu menunggu Yesus. Tuhan, mengapa Engkau tidak datang? Apa yang kami lakukan salah? Tuhan berkata mengasihi kami. Mengapa Engkau diam? Doa telah dikirim, namun jawaban tidak datang. Sementara itu penyakit Lazarus semakin parah, dan akhirnya dia meninggal. Di hati Marta dan Maria bersama kesedihan yang tak terkatakan. Mungkin penuh dengan pertanyaan. Pertanyaan seperti ini, apakah Tuhan benar-benar mengasihi kami? Mengapa hal ini terjadi pada kami? Di hadapan kematian orang yang dicintai, iman mulai goyah. Namun Alkitab berkata, penundaan Yesus bukanlah ketidakpedulian. Sebaliknya, ini adalah jadwal Tuhan untuk rencana yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar, bukan hanya untuk menyembuhkan yang sakit, tetapi untuk menunjukkan kuasa kebangkitan yang mengalahkan kematian itu. Sender. Dalam Yohanes 114, Yesus berfirman demikian, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dipermuliakan. Dalam hidup kita juga sama. Keheningan Tuhan bukanlah ketidakpedulian. Penundaannya adalah proses mempersiapkan pekerjaan yang lebih besar. Bagian 3. Di depan kubur. Hari keempat setelah Lazarus meninggal, Yesus tiba di Betania. Menurut tradisi Yahudi, mereka percaya bahwa setelah 3 hari seseorang meninggal, jiwanya telah benar-benar pergi. Jadi hari keempat berarti kematian yang lengkap. Akhir yang tidak dapat diubah. Menurut standar manusia, segalanya telah benar-benar berakhir. Marta mendengar Yesus datang dan segera keluar dari desa. Dan dengan air mata dia berkata, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dalam kata-kata ini ada kesedihan dan mungkin juga kekecewaan karena mereka adalah saudara kandung yang hidup saling bergantung. Tanpa orang tua, kematian Lazarus bukan hanya kehilangan biasa, tetapi rasa sakit seperti kehancuran keluarga. Kemudian Yesus membuat pernyataan terbesar dalam sejarah. Yohanes 19:26. Kata Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus tidak berkata, Aku yang memberikan kebangkitan. Dia berkata, Aku adalah kebangkitan itu sendiri. Kebangkitan bukan peristiwa di masa depan yang jauh, tetapi kuasa kehidupan yang sudah hadir di dalam Yesus. Dan Yesus pergi ke kubur Lazarus. Yohanes 1130 mencatat demikian. Ketika Yesus melihat dia menangis, dan orang-orang Yahudi yang datang bersama dia juga menangis, maka masyigullah hatinya, dan ia sangat terharu. Dan ayat 35, maka menangislah Yesus. Ini salah satu ayat terpendek dalam Alkitab, namun juga salah satu ayat terdalam. Yesus sudah tahu Dia akan membangkitkan Lazarus. Namun demikian, melihat orang-orang menangis di hadapan kematian orang yang dicintai, Dia menangis bersama mereka. Yesus mengetahui penderitaan kita dan berduka bersama kita. Di depan kubur, Yesus berkata, Angkat batu itu. Maka Marta yang realistis berkata, Tuhan, sudah 4 hari pasti sudah berbau. Mayat yang mulai membusuk, dengan mata manusia situasi telah benar-benar berakhir. Namun Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Batu itu diangkat, dan Yesus mendongak ke langit berdoa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu
bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah mengutus aku. Dan dia berseru dengan suara keras, "Lazarus, keluarlah." Bagian 4. Yesus, Tuhan, kebangkitan. Pada saat itu, hal yang menakjubkan terjadi. Lazarus yang telah mati keluar dari kubur dengan tangan dan kaki masih terbelit. Kain kafan. Yohanes bin Südkirkdort. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Kematian menjadi kehidupan, keputusasaan menjadi pengharapan, akhir menjadi awal. Semuanya berubah total. Ini bukan sekadar keajaiban. Ini adalah peristiwa yang memproklamirkan bahwa Yesus adalah Tuhan kebangkitan. Tuhan kehidupan yang mengalahkan kematian. Kebangkitan Lazarus adalah tanda yang menunjukkan kebangkitan Yesus sendiri. Dan ini adalah janji kebangkitan kekal yang akan kita semua alami di dalam Yesus. Meskipun di mata manusia tampaknya sudah berakhir, di dalam Yesus selalu ada awal yang baru. Hari keempat, di dalam kubur yang berbau busuk, suara Yesus membangunkan kematian dan memanggil kehidupan. Hari ini juga Yesus membuka kubur keputusasaan dalam hidup kita dan menuangkan kehidupan baru di tempat yang telah kita tinggalkan. Hubungan yang putus, impian yang hancur, iman yang terasa mati. Di hadapan semua itu, Yesus masih berfirman, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati, dan tidak akan mati selama-lamanya." Ya, Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan yang hidup sampai saat ini. Di tempat yang kita anggap sebagai akhir, Tuhan sedang mempersiapkan awal yang baru. Jika hari ini Anda berada dalam situasi seperti kubur, ingatlah suara Yesus. Keluarlah. Suara itu masih bergema untuk kita sampai hari ini. Amin. Penutup hari ini melalui kisah kebangkitan Lazarus, kita sekali lagi menegaskan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Saya mendoakan agar kuasa kebangkitan ini muncul dalam hidup Anda juga. Sampai jumpa di keajaiban ke-9 Yesus. Di waktu berikutnya, saya mendoakan dalam nama Yesus, agar Anda berada dalam kedamaian dan kasih karunia. Amin.